السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Nabi mengutus Ibnu Abbas untuk memanggilkan siapa? Untuk memanggilkan Muawiyah. Tidak lama Ibnu Abbas datang lagi kepada Nabi mengatakan Muawiyah sedang makan. Kata Nabi, panggil. Kemudian dipanggil lagi, Ibnu Abbas datang lagi kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah masih makan. Kata Nabi, panggil lagi. Untuk yang ketiga kali, Ibnu Abbas datang lagi kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah masih makan. Sebagai manusia, bukan malaikat, kesal rupanya Nabi alaihi salatu wassalam, lalu mendoakan buruk kepada Muawiyah. Ya Allah, jangan engkau kenyangkan perut Muawiyah. Ya. Sebetulnya ini doa baik apa doa buruk? Sebetulnya ini doa baik apa doa buruk? Doa baik. Kenapa? Nah, ini yang sedang kita bahas. Karena keluar dari lisan Nabi SAW, Nabi sudah membuat perjanjian dengan Allah. Nabi sudah memohon berdoa kepada Allah, ya Allah, aku manusia. Tentu ketika bergaul ada marah, emosi, kesal. Ketika aku marah, emosi, kesal, kecewa, keki, lalu aku marah-marah, lalu aku istilah kita mencaci maki, lalu aku mendoakan buruk, maka rubahlah menjadi kebaikan, ya Allah. Gitu. Gak ada, saya kira gak ada manusia seperti ini, ya, mendoakan buruk tapi jadinya baik. Dan itu permintaan beliau sendiri, karena beliau sadar. Karena semulia-mulia beliau, sesabar-sabar beliau, sesantun-santun beliau, tetap aja satu ketika akan marah. Ya. Kan ada beberapa riwayat Nabi marah sampai wajah beliau ka'annahu kassaraf, kata Anas bin Malik, seperti pakaian yang dicelup, maksudnya memerah. Terlihat sekali bahwa beliau marah. Ya marah tahu sendiri kan. Kalau kita marah ya bisa mukul, bisa nendang, banting ini, banting itu, bahkan sebagian manusia sampai tega membunuh. Itu karena marah. Ya. Orang yang membunuh karena dengan tidak marah, saya kira itu jarang. Atau mungkin istilah orang apa itu, berdarah dingin, sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa, ya udah beresin aja, bunuh aja. Ini kan 1-2. Umumnya manusia geram, nahan nafas karena marah itu sampai membunuh. Nah, Nabi tidak sampai ke situ, bahkan mukul, nendang tidak.
Tapi mengucapkan kalimat orang marah, ya tentu tidak seperti kita. Cacian makian Arab dengan Indonesia kan beda. Kalau di kita kan sampai menyebut binatang, saya kira Arab tidak sampai ke situ. Intinya marah lah, orang marah gimana sih? Nah, ketika aku marah ya Allah, lalu keluar ucapan buruk dari mulutku, mendoakan buruk untuk para sahabatku, kaum muslimin, gantilah menjadi kebaikan. Dan doa Nabi ini sudah dikabulkan. Di sini tamparan khas bagi pengkritik Muawiyah. Kan ada beberapa yang terkena syubhat. Muawiyah itu haus jabatan, Muawiyah itu zalim, merebut hak Ali. Bahkan ada yang menuduh pembunuh Ali itu yang nyuruh Muawiyah, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya Muawiyah itu bukan orang baik, tapi jahat. Salah satu dalil yang dibawakan tadi, didoakan buruk oleh Nabi SAW, mengecewakan Nabi, membuat Nabi marah. Dia lupa bahwa Nabi sudah membuat perjanjian berdoa kepada Allah, dan doa beliau sudah dikabulkan. Jadi hadis tadi menunjukkan apanya Muawiyah? Menunjukkan kekurangan Muawiyah apa kelebihan? Jawabnya kelebihan. Kelebihan, karena sudah mendapatkan doa buruk dari Nabi, cacian makian dari Nabi, dan itu sudah dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Disinilah sebagian saudara-saudara kita tidak paham, lalu menjadikan hadis itu sebagai celaan terhadap Muawiyah. Para imam, terutama imam-imam ahlul hadis, faham ini. Maka imam-imam ahlul hadis memasukkan hadis ini ke dalam bab keutamaan Muawiyah, keutamaan bahwa Muawiyah salah karena mengecewakan Nabi, tidak langsung datang kepada Nabi, betul. Tapi kan sudah dihapus dengan doa buruk Nabi tadi, dan keburukan itu dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Oleh karena itu, ketika Nabi sedang bertiga di rumah Aisyah waktu itu, bertiga ngobrol, tiba-tiba Nabi marah. Aisyah nggak tahu isi obrolannya apa, kenapa sehingga menyebabkan Nabi begitu marah. Dua orang ini diusir. Ya, orang marah gimana ya? Kalau kata kita ya mungkin caci maki gitu ya, marah, diusir. Setelah dua orang ini pergi, diusir oleh Nabi SAW, Aisyah tersenyum dengan mengatakan, "Ya Rasul, aku melihat dua orang ini baru saja mendapatkan kebaikan besar." Yang nggak paham tentu bertanya, kebaikan dari mana? Orang dimarahin Nabi, diusir Nabi, kok kebaikan? Dicaci maki Nabi, masuk kebaikan? Aisyah faham perjanjian Nabi tadi, doa Nabi tadi, permohonan Nabi tadi, bahwa setiap kali Nabi mendoakan buruk, memarahi seorang muslim, yaitu sahabat, tapi ini nggak mungkin kan, nggak bertemu Nabi, Allah akan rubah menjadi sebuah kebaikan bagi yang dimarahi oleh Nabi tadi. Ya. Nah, ini dalam judul kullu dalilin ihtajja bi ahlul bid'ah fad-dalilu nafsuhu raddun alaihim. Setiap kali ahli bid'ah berdalil dengan sebuah dalil untuk membela argumentasinya, hujahnya, maka dalil itu justru apa? Justru menyerang ahlul bid'ah itu sendiri. Ya. Itu kan kaidah yang sedang kita bahas ya. Dari mulai Maulid Nabi ya. Dari mulai Islam itu rahmatan lil alamin. Itu kan
mereka berhujjah dengan dalil-dalil, yang dalil-dalil itu justru menghancurkan mereka sendiri, menampar mereka sendiri. Setiap kali ahlul bid'ah berdalil, beda dengan ahlus sunnah. Seperti waktu itu ya, ini sudah kita bahas ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katanya ayat ini menyuruh kita untuk berusaha supaya memilih pemimpin yang baik. Pakai ayat itu, bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Dalil ini dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita, kaum hizbiyin, harakiyin, bahwa kita harus berusaha. Kita tidak boleh diam. Kan yang merubah diri kita. Mari kita ganti pemimpin kita. Kita cari pemimpin yang baik. Benar? Hujah ini kebalik. Kebalik. Lihat saja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu yang merubah diri mereka sendiri. Mereka di sini yang dimaksud siapa? Rakyat, bukan pemimpin. Bukan hatta yughayyiru ma bihukamihim, sampai mereka merubah pemimpin-pemimpin mereka, tidak. Ya. Justru menurut ayat ini, rakyatlah yang disuruh dirubah, diganti, bukan pemimpin. Pemimpin mau diganti lagi, tapi rakyatnya tidak berubah, masih pada korup, masih nggak taat peraturan, masih melanggar, masih berbohong, jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on, itu di mana-mana, masih main dukun, percaya jimat, kuburan keramat. Siapapun pemimpinnya, bahkan Nabi Musa sekalipun yang menjadi pemimpin, rakyatnya tetap seperti itu. Rakyatnya Nabi Musa siapa? Dia bangsa kera dan babi kan? Bani Israel al-Yahud. Padahal kurang apa Nabi Musa? Adakah pemimpin hari ini di muka bumi sebaik Nabi Musa? Kafir. Kalau ada orang yang mengatakan, oh ada, kufur dia. Nggak mungkin ada seorang manusia sebaik Nabi Musa. Ilmunya, ketakwaannya, kesabarannya, dan seterusnya. Nabi adalah manusia yang paling sempurna. Karena maksum, kalau salah langsung ditegur oleh Allah lewat wahyu. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Orang bangsanya bangsa kera dan babi. Ya. Maka tidak usah berharap. Tidak usah terlalu berharap dengan pergantian seorang pemimpin. Berharaplah dengan pergantian rakyat. Ya, rakyatnya ganti. Nah, ayo, ada apalah istilahnya ya, pemilihan rakyat. Ini rakyat yang jelek-jelek ini buang. Ya. Nanti rakyat yang bagus-bagus, yang jujur, yang amanah, itu bagus. Kalau ada perhelatan seperti itu. Ya, cuman kan nggak mungkin mau dibuang kemana, ya, mau dibunuh. Nah, maka jalan satu-satunya apa? Jalan satu-satunya dakwah. Dakwai ini rakyat-rakyat yang jualan sekilo padahal cuma 9 on, dinasehati, didakwai, dosa haram, wailul lil mutaffifin, dan seterusnya. Dan alhamdulillah itu berjalan, dijalankan oleh dai, para dai, terutama du'atus salaf. Dengan para du'atus salaf, berapa banyak kaum muslimin yang meninggalkan bid'ah, meninggalkan syirik, tidak datang lagi ke dukun-dukun, kuburan keramat, tidak main jimat lagi. Begitu. Ya, kita lanjut masih di bab ini ya. Jadi kalau ada ahlul bidah berdalil, maka justru dalil itu sendiri menampar hujah mereka, menghancurkan hujah mereka. Apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ada
seorang ahlul bidah, tokoh, bermimpi mendapatkan tafsiran dari ayat ini. Dan ulama ahlu sunnah nggak ada seperti ini. Dari mulai para sahabat sepeninggal Nabi tentunya ya. Kalau Nabi masih hidup ya nggak perlu mimpi kan, tanya langsung ke Nabi. Ini Nabi sudah wafat, jadi berharap ketemu Nabi lewat mimpi, lalu bisa nanya kepada Nabi ya, Qabliyah Isya sahih apa dhaif ya Rasul, kira-kira begitu ya. Kunut subuh itu sunnah apa bid'ah ya Rasul, kira-kira begitu. Sebetulnya melempar jumlah tanggal 11, 12, 13 itu habis duhur apa boleh sebelum duhur ya Rasul? Kira-kira begitu. Adakah ulama yang seperti itu? Mengajarkan ajaran kepada kaum muslimin berdasarkan mimpi Nabi. Adakah? Adakah ulama seperti itu? Enggak ada satupun. Kalau ada, kalau boleh, bakar Sahih Bukhari, bakar Sahih Muslim, bakar Sunan Abu Daud, Nasai, itu enggak perlu kan? Udah, gimana caranya supaya mimpi ketemu dengan Nabi? Nanya aja sepuasnya. Ya, nggak ada. Bahwa mimpi bertemu dengan Nabi itu sebuah karunia besar, betul, betul. Tapi ya melihat wajah beliau, atau beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan kita, memberikan salam, bukan memberikan ajaran. Wahyu sudah putus, nggak ada. Ya, sekali berimam Bukhari yang paling pantas mimpi bertemu Nabi SAW dalam sehari semalam, entah berapa ratus kali, berapa ribu kali beliau menyebut Rasulullah Muhammad Nabi Allah SAW, akrab dengan hadis. Ya. Tidak ada. Beliau mengatakan ini hadis sahih dari Nabi berdasarkan mimpi, tidak ada. Nah, ini ada ahlul bidah besar, India kalau tidak salah ya, atau Pakistan, sebelum pecah mungkin ya. Mendapatkan ilmu tafsir lewat mimpi itu dari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa maksud dikeluarkan? Kita harus keluar karena kita dikeluarkan. Maka minimal sebulan sekali harus keluar. Keluar bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Akhur. Istilah keluar ini istilah akrab mereka. Ya. Bulan ini kita keluar 3 hari. Ya, kita mau keluar kemana gitu ya. Nah, kalau mereka sudah saling paham, maksud keluar ya kurut itu. Mendatangi daerah-daerah. Ya tentu baik yang mereka lakukan. Ngajak sholat kok nggak baik, ngajak ke masjid kok nggak baik ya. Sama dengan sholat, puasa, semuanya baik. Tapi yang baik itu akan berubah menjadi buruk, akan berubah menjadi dosa dan terancam neraka kalau caranya tidak mengikuti Rasulullah SAW. Walaupun sholat, walaupun saum, walaupun baca Al-Quran, walaupun zikir wirid dapat dosa. Kenapa? Nah, zikir wirid 4.444, 10.000 kali, 15.000 kali. Bilangan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Ini istilah mereka keluar ya. Ada cerita lucu dari Syekh Ali Hasan. Kan mereka ini kan di mana-mana mendunia ya. Waktu itu beliau masuk ke sebuah masjid ini di Urdun ya, Yordan.
Kalau nggak salah bersama Syekh Musa Nasr dengan Syekh Masyhur Hasan Salman bertiga mau masuk ke sebuah masjid, mau sholat. Dicegat oleh mereka, ya penampilannya kan sama, berjenggot, pakai jubah dan seterusnya. Ditanya oleh mereka ini, hal kuntum minal kharijin, gitu. Apakah kalian ini mau keluar? Ya tadi kan, apa kalian mau keluar? Ya keluar istilah mereka. Dengan senyum beliau menjawab, la, bal nahnu minad dakhili. Enggak, justru kita mau masuk nih, bukan mau keluar. Sambil senyum, ya. Kita mau masuk nih, bukan mau keluar. Jadi istilah keluar itu istilah mereka, dan mereka semua pada tahu sampai di negeri kita ini. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang harus keluar, dikeluarkan kepada manusia. Dari tafsiran lewat mimpi itu, ahlul bidah besar ini, Ahmad Ilyas, menyimpulkan bahwa kaum muslimin terbelakang, kaum muslimin mundur, kaum muslimin terjajah, itu karena mereka tidak berdakwah, tidak keluar. Maka dibikinlah aturan bidah oleh orang ini, minimal dalam sebulan 3 hari. Kemana? Kemana saja. Ke tempat yang jauh-jauh. Mengajak kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid. Diajaklah. Dimulai mungkin sekitar jam 5 gitu kan, untuk sholat maghrib berjamaah di masjid terdekat situ. Mereka nginep tidur di situ. Tahulah antum lah ya, nggak usah diterangkan lebih lanjut. Mungkin di sini juga pernah. Dan ini tahun 90-an, 2000 kan lumayan ramai, marak. Walillahilham, semakin kesini semakin sepi. Ya. Kenapa? Karena ya itu dia, jauh dari ilmu, itu lagi. Ya. Dan ceramahnya itu kalau antum dengar penuh dengan kebohongan, penuh dengan kebodohan, nggak ada ilmiah, nggak ada mengajarkan kaidah, nggak ada mengajarkan qala Allah wa qala Rasul, kecuali sedikit sekali. Dan bertebaran hadis-hadis dhaif, cerita-cerita sesama mereka dijadikan dimulai dari mimpinya ahlul bidah besar ini, dan mendunia itu bukan cuma di sana kan? Salah satu bid'ah besar mereka ketika mereka punya uang, bukan berkeinginan untuk ke Mekah, Madinah, umrah, tapi ketiga tempat itu, India, Pakistan, Bangladesh. Maka ada istilah IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu yang menjadi tujuan utama, seolah itu kota suci, seolah itu wasiat Nabi SAW, seolah itu ibadah besar, tujuan utama. Dan begitulah syubhat, begitulah aliran sesat. Ayat dikalahkan, hadis dikalahkan oleh ucapan imam mereka. Ya. Ucapan Nabi untuk mengunjungi 3 masjid, lupa mereka, atau seolah lupa, dilupakan oleh syaitan. Jadi 3 masjid itu diganti dengan 3 negara tadi, India, Pakistan, Bangladesh, IPB. IPB-nya bukan Bogor ya, IPB sono. Diawali dari sini. Nah, sebetulnya bagaimana tafsir yang benar menurut Nabi alaihi salatu wassalam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Kan
Tafsiran yang benar itu tafsiran yang dari siapa? Tentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, ilmu tafsir sudah selesai apa belum sih? Ketika Nabi wafat, ilmu tafsir sudah sempurna, sudah selesai apa belum? Sudah. Sudah, ilmu agama itu tidak berkembang. Yang berkembang itu teknologi, ilmu pengetahuan itu berkembang. Dulu belum ditemukan, sekarang ditemukan. Nah, itulah ilmu pengetahuan. Ilmu agama tidak. Ilmu agama sudah sempurna, baik, paripurna ketika Nabi wafat. Maka satu atau 2 bulan sebelum Nabi wafat turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian Islam ini. Telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Sampai Yahudi bilang apa? Mendengar ayat ini, membaca ayat ini, melihat ayat ini, Yahudi bilang apa? Seandainya ayat itu turun di kami, Yahudi, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan hari raya. Ini membongkar borok Yahudi. Bahwa Yahudi membuat ini hari raya, suka-suka mereka. Beda dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Tidak suka-suka mereka, tapi gimana Allah? Gimana Allah? Bukan terserah sahabat. Kalau sahabat disuruh milih hari raya terbesar sepanjang tahun, kira-kira sahabat milih apa? Mungkin 17 Ramadan. Apa? Perang Badar. Terjadinya perang Badar. Luar biasa ini. Di mata para sahabat luar biasa. 17 Ramadan. Atau mungkin hari di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali. Ya, waktu itu mungkin masih ingat ya. 15 Ramadan gitu. Atau hari Bai'atul Aqabah, atau perang Uhud, atau perang Khandaq. Itu kalau para sahabat suruh milih hari raya, kemenangan terbesar kaum muslimin. Malah 1 Syawal, 10 Zulhijjah. Ada apa? Nggak tahu ada apa. Nggak ada apa-apanya. 1 Syawal ada apa sih? Ada peristiwa apa dulu? Nggak tahu. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasul dan para sahabat berhari raya itu mengikuti maunya Allah. Beda dengan Yahudi, maunya mereka sendiri. Ya. Nah, ketika Nabi wafat, tentu ilmu tafsir sudah selesai, sudah sempurna. Nggak mungkin datang ilmu baru tentang tafsir. Ini yang tidak disadari, tidak difahami oleh ahlul bid'ah, terutama ahli bid'ah yang satu ini. Dikiranya ada ilmu tafsir baru. Ini baru. Kemarin-kemarin nggak ada. Di zaman Syekhul Islam tidak ada. Di zaman Imam Bukhari, Imam Muslim nggak ada. Di zaman A'immatul Arba'ah nggak ada tafsiran bahwa manusia itu disuruh keluar, berdakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Dan yang disuruh keluar siapapun. Kalau yang sunnah yang disuruh keluar siapa? Keluar berdakwah siapa? Mu'adz bin Jabal. Seorang diri Mu'adz bin Jabal disuruh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Amr bin As, kemudian Muawiyah, dikirim ke daerah-daerah sendiri. Siapa dia? Yang berilmu tentunya. Antum tahu siapa Mu'adz bin Jabal? Kata Nabi, umatku yang paling tahu apa? Mana yang halal, mana yang haram. Mu'adz bin Jabal, ahli fikih nomor 1 di muka bumi setelah Nabi tentunya. Bukan kemudian 10 orang, 8 orang. Padahal kemarin-kemarin masih nyanyi di panggung. Baru sebulan taubat jadi artis. Baru 2 bulan taubat dari preman. Masih tatoan dan seterusnya, nggak tahu apa-apa tentang agama. Disuruh berdakwah.
Ya, mereka membuat kias yang batil. Apa? Anaknya yang gede, ada tamu, nggak mau bikinin minum. Ya karena males atau apa. Ini anaknya yang kecil, yang masih TK misalnya atau SD, ya, daripada enggak bikinin minum, ya, maka tumpah-tumpah dan seterusnya, ya wajar, namanya anak SD. Ini kias ma'al farid. Mereka bikin kias seperti itu. Habis yang pintar-pintar nggak mau berdakwah, diam. Yang tahu mana sunnah mana bid'ah nggak mau dakwah, ngaji lagi. Di mana-mana hobinya ngaji, nggak mau dakwah. Gitu. Ya sudah, kita yang kecil ini, yang ilmu agamanya masih cetek, terpaksa. Ini kias ma'al farid, dan itu keliru besar. Kias yang mereka bikin itu coba kita pikirkan dengan akal waras, ya. Mana yang lebih baik? Tentu nggak usah. Namanya anak kecil, anak TK, bahaya kan? Ya kalau yang diambil itu gula, kalau micin gimana misalnya, ya kan? Ya namanya bocah, ya kan? Maka lebih baik nggak usah. Kaidahnya begitu. Daripada salah, daripada nggak bisa, lebih baik nggak usah. Ya, karena kan butuh ilmu. Ya. Ini nggak ada insinyur, nggak ada ahli bangunan, nggak ada yang bisa bangunan. Nah, udahlah. Tukang becak, tukang cendol, ayo bangun masjid bareng-bareng. Gitu. Hancur. Ya kan? Lebih baik jangan, nggak usah. Sampai nanti ada yang ahli bangunan. Ya. Ini contoh bagaimana setiap kali ahlul bidah berdalil, justru dalil itu menghancurkan diri mereka sendiri, menampar diri mereka sendiri. Ini ucapan Syekhul Islam, ya. Kullu dalilin ihtajja bi ahlul bid'ah fad-dalilu nafsuhu raddun alaihi. Ini ucapan Syekhul Islam. Dan luar biasa, Syekhul Islam itu kaya raya dengan qawaid, fawaid, luar biasa. Ya. Dan antum tahu ada ulama yang kaya dengan hafalannya luar biasa, tetapi tidak kaya dengan fawaid. Bahkan ada satu tulab dulu yang sering dijuluki dengan himarul usul, keledai yang membawa kitab usul. Hafalannya luar biasa. Ada satu kitab besar dia hafal, hafalannya luar biasa. Tapi apa yang dimaksud di dalam kitab itu dia nggak tahu, jadi hafal saja. Jadi kalau teman-temannya butuh rujukan, ini kalimat aslinya seperti apa, di bab berapa, nanya ke dia. Sebutkan awalnya, dia bisa meneruskan, luar biasa hafalannya. Tapi maksudnya apa, dia nggak tahu sama sekali. Jadi kayak apa itu? Kayak beo kan bisa menghafal suara ini, suara itu, ya. Bahkan ada beo kakak tua yang bisa baca syahadat, ya kan? Apa kemudian dia masuk Islam, ya kan? Apa maksud syahadat? Dia nggak tahu apa-apa. Maka ada kisah seorang alim, dia punya burung itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mirip la ilaha illallah. Mungkin kalau ada orang nggak lihat burungnya, lihat suaranya, itu dikira suara manusia, mirip. Ya ma'ruf kan, ada burung seperti itu kan. Hampir setiap hari, setiap saat dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, orang dilatih. Satu ketika
burung ini diserang oleh binatang buas, mungkin burung yang lebih besar atau tikus atau kucing, mati. Ya. Mati, dia lihat gitu saat sekarat itu mati. Nah, ketika mati itu justru dia tidak, ketika sekarat itu, sekaratul maut itu, justru dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dibutuhkan, ya, kalau manusia ya, ini pelajaran besar. Justru di saat dibutuhkan sakaratul maut, mestinya kalimat terakhir la ilaha illallah. Ini nggak mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa dia nggak tahu la ilaha illallah itu apa. Maksudnya apa? Namanya juga burung, bukan manusia. Nah, dari sini beliau mengambil pelajaran, jangan sampai ya, ucapan kita itu baik ucapannya doang. Ucapannya doang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi perilaku sehari-hari, pemahaman dan seterusnya jauh dari kebaikan. Ya, kita lanjut. Zikir berjamaah setelah salat. Zikir berjamaah setelah salat. Mereka yang berzikir berjamaah setelah salat pakai dalil apa tidak? Pakai. Ahlul bidah itu pakai dalil. Jangan dikira ahlul bidah enggak pakai dalil. Pakai. Dalilnya bagus, sahih. Yang salah apanya? Bukan dalilnya yang salah. Yang salah apanya? Istidlalnya. Yang salah istidlalnya, bukan dalilnya. Dalilnya sahih, Al-Quran, Sunnah, Bukhari, Muslim. Tapi istidlalnya yang salah. Maka ada istilah ni'mad dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya luar biasa, bagus sekali, istidlalnya yang salah. Nah, termasuk zikir berjamaah setelah salat wajib. Apa yang dibawakan oleh mereka? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Ada yang tentang kesahihan Sahih Bukhari? Enggak ada. Yaitu ketika Imam Bukhari membawakan ucapan Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Kuntu a'lamul jama'ata qad intahat. Aku tahu salat berjamaah itu sudah selesai, sudah usai. Kalau terdengar suara istighfar, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, 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 subhanallah. Kan Ibnu Abbas ikut salat apa tidak? Ibnu Abbas ikut salat berjamaah atau tidak? Tidak. Kenapa? Ibnu Abbas ketika Nabi wafat itu umurnya kira-kira 10 atau 9 tahun. Berarti waktu itu mungkin 7 tahun, 6 tahun. Ya, anak umur segitu kan wajar kan nggak ikut sholat. Kadang ikut, kadang enggak. Ya, seperti anak-anak kita TK, kelas 1 SD, mungkin kelas 2. Kan kadang ikut sholat berjamaah, kadang tidak. Namanya belum wajib. Kita paksa tidak boleh. Nah, itulah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu menceritakan mungkin di zaman Umar atau di zaman Utsman. Jadi beberapa belas tahun setelah kejadian ini, Ibnu Abbas cerita kuntu dengan fi'il madhi kana, dengan fa'il ana kuntu. Artinya apa? Artinya apa? Lampau, dulu aku tahu, dulu di zaman Rasul dan para sahabat ketika Nabi masih hidup, kan aku nggak ikut salat. Aku tahu, oh udah selesai tuh salat jamaah. Tahunya dari mana? Sudah selesai. Aku dengar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, jahar keras. Nah, riwayat inilah dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita. Berarti zikir berjamaah keras, rame-rame setelah salat 5 waktu dimulai dari zaman Nabi. Ya, ini nikmat dalil
Wa bi'sal istidlal. Dalilnya luar biasa, sahih Imam Bukhari. Tapi pendalilannya yang tidak benar. Pertama, itu dulu waktu aku masih kecil, gitu kira-kira. Artinya sekarang enggak lagi. Bukannya sekarang, sebulan, 2 bulan setelah itu enggak lagi. Nabi sengaja mengeraskan suara zikir di awal-awal diwajibkannya sholat 5 waktu. Itu supaya dengan tujuan agar yang lain ikut dengar, yang lain ikut mengikuti. Karena antum tahu Rasulullah itu mengajarkan ibadah sambil apa? Sambil ibadah. Nabi mengajarkan sholat sambil sholat, mengajarkan wudhu sambil wudhu. Ya, maka pernah Nabi mengimami sholat di atas mimbar agar dilihat oleh kaum muslimin bagaimana beliau sedekap, bagaimana beliau takbiratul ihram, bagaimana beliau mengangkat tangan, bagaimana beliau ruku. Ketika sujud beliau turun. Dan mudah bagi beliau karena 3 tingkat begitu ya, 3 anak tangga. Sengaja tadi aku sholat di atas mimbar agar kalian tahu bagaimana caraku sholat. Karena sholat wajib sama dengan cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula ketika beliau mengajarkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya, jahar. Dan para sahabat mengikuti. Setelah Nabi tahu bahwa para sahabat tahu semua, hafal semua, Nabi kembali ke akhir surat Al-A'raf itu. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan suara lirih, lembut, pelan, wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan suara jahar, bukan dengan suara keras. Kenapa Nabi dengan suara keras mungkin sebulan 2 bulan? Untuk mengajari litta'li. Antum tahu al-hukmu yaduru bil illah, ada kaidah seperti itu kan? Hukum itu kalau ada alasannya, maka ketika alasan itu hilang, hukum itu ikut hilang. Nabi ada alasan menjaharkan zikir. Apa tadi? Supaya jamaah tahu. Nah, alasan itu sekarang hilang, orang jamaah udah tahu semua. Maka hukum itu harus hilang. Maka Ibnu Abbas mengatakan kuntu a'lamu. Dulu aku tahu dulu. Artinya dulu, sekarang enggak lagi. Di akhir zaman Nabi, apalagi di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, udah enggak ada lagi zikir berjamaah dengan suara keras rame-rame setelah sholat 5 waktu. Bahkan kapanpun, ya. Tidak ada waktu yang disunahkan untuk zikir berjamaah. Mau habis sholat, sebelum sholat, pagi, sore, petang, zikir adalah sendiri-sendiri dan dengan suara lirih. Jangan terdengar oleh yang lain, kan mengganggu. Kan masing-masing berzikir masing-masing. Wallahu a'lam. Satu lagi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ahlul bidah berdalil dengan dalil ini, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Ayat ini dipakai dalil oleh mereka bahwa kalau Allah punya tangan berarti sama dengan kita manusia. Kalau Allah punya wajah berarti sama dengan kita manusia. Kalau Allah punya mata, apalagi matanya 2, berarti sama dengan kita manusia. Kalau Allah punya jari berarti sama dengan kita manusia. Maka jari Allah, wajah Allah, kedua mata Allah tolak semua berdasarkan dalil ini. Ya. Justru dalil ini
menampar mereka. Kenapa? Lihat terusannya. Lihat terusannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Terusannya apa? Wa huwas samiul basir. Allah itu mendengar, melihat. Allah itu mendengar, melihat. Ada di antara kita yang tidak mendengar, tidak melihat? Justru kita semua, mayoritas, hampir semua kita melihat, mendengar. Sama dong. Sama dong. Ya. Mereka lupa dengan tulisannya, dibikin lupa oleh setan, oleh iblis. Nggak apa-apa. Judulnya sama, nggak apa-apa. Yang tidak mungkin sama itu apanya? Apanya? Hakikatnya. Kalau sama-sama punya tangan, sama. Sama-sama punya wajah, sama. Sama-sama berada di satu tempat, sama. Sama-sama punya jari, sama. Yang tidak sama apa? Jarinya seperti apa, wajahnya seperti apa, tangannya seperti apa. Itu yang tidak mungkin sama. Ya. Bahkan antara dan nggak ada mirip-miripnya ya. Kalau ada orang mengatakan betul, tangan kita dengan tangan Allah nggak sama, tapi kan sama-sama tangan. Ya tangan ya nggak jauh dari begini dah, ya nggak jauh dari begini, nggak bisa, nggak usah Allah lah, kita cari makhluk yang sama-sama punya kaki, ya, tapi bukan manusia tapi punya kaki. Antum contohkan siapa? Ya, mobil ada kakinya nggak? Ada kan kaki-kaki mobil kan? Oh sepakat semua, nggak ada yang bengkel kaki-kaki. Wah ini harus dibantah nih. Mosok mobil punya kaki? Punya. Bukan roda lain lagi, kan ada kaki-kakinya itu. Terot, berjoin, shockbreaker dan seterusnya. Itu kan sepakat mau kaki-kaki. Ada mirip-miripnya dengan kaki kita? Nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Nggak ada jarinya, nggak ada dengkulnya, nggak ada betisnya, nggak ada pahanya. Itu kaki-kaki mobil, nggak ada. Padahal mobil makhluk kita malu, nggak ada mirip-miripnya. Apalagi Allah, nggak ada mirip-miripnya. Jadi betul-betul cuman kata-kata, betul-betul cuman judul, yaitu tangan. Dan jangan bertanya tangan itu apa. Semua orang tahu tangan ya tangan, jangan dibahas. Yang nggak tahu adalah seperti apa tangan Allah. Ya. Apalagi kaki gunung. Gunung punya kaki nggak? Punya, jelas. Ribuan manusia mengatakan kaki gunung Semeru, kaki gunung Galunggung misalnya. Nggak ada yang bantah. Ada mirip-miripnya dengan kaki kita? Nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Gimana Allah lebih nggak mirip lagi? Ya. Maka justru orang yang mengatakan kalau Allah punya telapak kaki, kalau punya Allah punya jari, punya mata, mirip dengan kita, justru dia yang sedang menyamakan Allah dengan kita. Nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Ya. Karena dari lahir sampai hari ini kita hidup, kita lihat tangan itu ya seperti ini, kita lihat jari itu yang ya seperti ini, ya yang punya kita ya. Maka seolah ketika mendengar tangan Allah, jari Allah, lalu kita melihat seperti ini, yaitu terkungkung. Ya. Sekarang gini aja dah. Ini permisalan yang dibikin oleh Syekh Ali Hasan. Ada seseorang yang buta dari lahir. Umur 20 tahun, matanya dioperasi. Setelah dioperasi, dia bisa melihat. Begitu dia bisa melihat, yang pertama kali dia lihat itu gelas, handphone, buku misalnya. Gelas, handphone, buku. Semenit atau 2 menit dia melihat itu, tiba-tiba dia buta lagi. Ya, karena kesalahan teknis atau apalah, dia buta lagi. Dan udah buta seumur hidup. Jadi selama dia bisa melihat selama semenit 2 menit itu, yang dilihat cuma gelas, handphone, buku, handphone, gelas. Ya. Nah habis itu udah buta lagi seumur hidup. Nah teman dia, saudara dia, orang tua dia cerita,
Tadi saya lihat gajah. Ya. Kira-kira yang ada di bayangan dia apa? Gajah itu mirip apa? Mirip gelas apa mirip handphone? Apa mirip buku? Orang yang dia lihat cuman itu, nggak lihat apa-apa. Nggak mungkin dia nanya mirip kucing apa enggak. Oh, kucing kayak apa dia nggak lihat, nggak tahu, belum pernah lihat. Ya, setiap kali ada yang cerita saya kemarin melihat kanguru, pasti terbayang 3 itu. Oh, saya kemarin ngelihat kutu, ya. Pasti yang terbayang 3 itu. Nah, begitulah kira-kira. Jadi dari kita lahir sampai detik ini, tangan kita itu ya seperti ini, jari kita seperti ini, wajah kita seperti ini. Jadi begitu mendengar wajah Allah, tangan Allah, langsung kita melihat tangan kita. Nah, itu kesalahan kita. Ya. Maka yang benar adalah ulama ahlus sunnah, bahwa Allah betul-betul punya jari, Allah betul-betul punya tangan, Allah betul-betul punya wajah, dan itu semua nggak ada mirip-miripnya dengan tangan kita, wajah kita. Jadi ketika kelak kita bisa melihat wajah Allah, pasti kita akan, ketika kelak nanti di surga insya Allah kita bisa melihat wajah Allah, pasti kita akan takjub. Pasti kita akan takjub terheran-heran. Tidak mungkin, oh iya mirip itu sama wajah si Anu. Nggak mungkin. Nggak ada mirip-miripnya, pasti semuanya takjub. Belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Nggak ada mirip-miripnya dengan wajah siapapun. Nggak ada mirip-miripnya dengan mata siapapun. Dan seterusnya. Allahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.